Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang demand management dan MRP ya. Di tempo hari kita sudah membahas tentang inisialisasi dari set inisialisasi yang harus dilakukan pada material finish product maupun yang raw material packaging dalam rangka persiapan untuk running MRP ya, untuk running demand management. Oke, kita lanjutkan dulu materi sebentar. Ini pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai planning strategi. Saya review kembali. Di planning strategi itu kita mempunyai dua bagian ya. Yang kemarin kita sebut sebagai MTS dan MTO ya. Kita singkat aja. MTS berarti stock, MTO berarti order ya. Jadi kalau di dalam gambar ini ya, planning strategi itu diibaratkan kalau di sebelah kiri sini ya. Anda bisa lihat sebelah kiri ini. Ini adalah production dan purchasing ya. Jadi kalau misalnya nanti ada planning yang dibuat di PIR, Planning Independent Requirement, kemudian setelah proses run MRP ya, maka dia akan menjadi terbagi dua ya. Ke sebelah kiri, planning yang ke sebelah kiri itu nanti akan menciptakan apa yang disebut dengan production order atau order lah, kita nyebutnya order gitu ya. Kemudian ke sebelah kanannya, saya ulangi ya. Jadi nanti dari planning strategi ini masih planning strategi. Jadi nanti planning strategi ini dari dua sisi maksudnya ya. Pertama yang dari planning dari production, purchasing, yang dari PIR, kemudian planning yang dari SO atau CIR ya, Customer Independent Requirement ya. Berarti dari dua source ini yang dari customer, ini yang dari production ya, menjadi planning strateginya seperti itu. Nah, kita akan lihat MRP ya. Kita akan beranjak setelah memahami demand management, kita akan lihat proses selanjutnya adalah MRP. Fungsi utama dari MRP adalah untuk menjamin ketersediaan material yang digunakan ya, baik itu finish product, semi finish product, raw material packaging ya. Jadi dari adanya MRP, adanya proses run MRP, yaitu menghitung, merekalkulasi material, ya semua material yang ada di SAP, maksudnya material yang memang dia stok ya, material stok, under stock gitu ya, itu akan dihitung sama dia ketersediaannya, availability stoknya, kemudian requirement-nya juga akan dilihat sama dia untuk mendapatkan material apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian berapa jumlah material yang dibutuhkan dan kapan material itu akan dibutuhkan, baik itu dari sisi quantity maupun dari sisi delivery, itu semua akan dihitung dan disuggest sama MRP begitu ya. Nah, selama MRP sistem menentukan kekurangan jumlah ya. Nanti kalau misalnya terjadi terjadi kekurangan material, nah MRP akan mensuggest apa yang disebut dengan proposal pengadaan ya. Jadi kalau misalnya terjadi kekurangan raw mat, maka dia akan muncul proposal procurement. Kalau terjadi kekurangan production, dia akan muncul proposal untuk production gitu ya. Nah, dalam kasus produksi in-house, sistem membuat plan order untuk merencanakan jumlah produksi ya. Jadi kalau tadi kita set up finish good-nya sebagai in-house ya, atau X tadi bot sebagai in-house, maka dia akan mensuggest plan order ya. Dalam kasus
pengadaan eksternal, kalau yang raw mat-nya tadi kita set up sebagai F ya, maka sistem akan membuat plan order sebagai procurement ya. Nanti akan tercreate apa yang disebut dengan purchase requisition. Nanti dari purchase requisition itu akan diadopt sama tim purchasing, kemudian nanti akan di GR gitu ya, untuk memenuhi kekosongan stok raw material. Oke, saya kira secara teori itu kita akan lihat dulu dari sisi SAP-nya. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan, saya ingin sedikit dulu mengingatkan teman-teman bahwa di sini ya, di sapindonesia.net ada pembahasan tentang silabus SAP PP modul, sudah lengkap materinya, artikelnya di sini sudah saya bahas semua, baik itu dari master data, planning process, MRP, kemudian production order execution, ini adalah kegiatan life cycle dari produksi untuk kesehari-hariannya, dia membuat order, rilis, kemudian scheduling dan seterusnya ya, teko. Dan terakhir adalah configuration. Di sini juga di sapindonesia.net ini saya sudah membahas juga tentang configuration-nya. Jadi Anda bisa merefer, bisa menjadikan acuan untuk mengimplementasikan SAP di tempat-tempat perusahaan Anda ataupun nanti di project-project SAP ya. Kemudian juga ada yang lainnya ya, materinya ada di sini ada 4 modul ya. Artikel dan materi tergabung di sapindonesia.net, baik itu pun ada MM juga ada. Kalau Anda misalnya nanti untuk pencariannya misalnya bisa dilihat di search sini ya. Untuk PM juga, untuk KM juga ada di sini semua. Jadi saya sengaja gabungkan di sini, dokumentasikan untuk teman-teman yang mau mencari referensi dari masing-masing modul ya. Ini PM juga udah di sini. Ya, seperti itu ya. Tapi nanti Anda bisa lihat di menu sini ada saya kolekkan semua artikel-artikelnya. Misalnya ini master data, MOOC Center misalnya seperti itu. Anda bisa cari-cari seperti ini ya. Ataupun nah ini hanya saja perbedaannya durasinya di sini tidak lama ya. Paling lama 30 menit ya. Jadi saya tidak membahasnya lebih detail karena ya itu tadi ya, untuk menstimulus Anda agar Anda semangat dulu untuk mempelajari SAP ya. Saya picu dulu Anda biar Anda semangat tertarik untuk mempelajari SAP. Nah, nanti untuk detailnya saya arahkan di sini ya. Di materi sapindonesia.net, di sini ada PP, ada QM, ada MM, ada PM gitu ya. Di materinya seperti ini kurang lebih ya, ada sebanyak masing-masing ada 24 materi ya. Ada 24 materi. Nanti Anda untuk mendapatkannya bisa hubungi saya by WA di sini ya, di sini bisa, atau kita untuk diskusi. Dan materinya ini juga yang PM ya. Nanti Anda bisa dapatkan via email. Nanti saya emailkan semua materi yang ada di sini. Nah, ini materinya saya bisa email ke teman-teman yang sudah menjadi member seperti ini ya. Karena ini udah saya seperti itu, ada file PPT-nya, ada file videonya. Ataupun Anda bisa akses via online, tidak ada masalah juga ya. Nanti saya kasih passwordnya. Oke, saya kira itu sebagai perkenalan situs. Nanti juga ada QM di sini ya, ada QM, ada QM, ada QM di sini, ada PM ya. Nanti Anda baca-baca sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi SAP-nya ya, supaya Anda tidak banyak waktu yang terbuang. Ini kita udah masuk ke SAP. Kemarin kita sudah membuat material. Tahap berikutnya adalah kita cek ya, /n, sorry. Kita cek dulu untuk mengecek stok itu tiketnya adalah MD04. Oke, Anda masukkan materialnya, misalnya saya coba masukkan baik PP seperti ini, kemudian Anda masukkan plan. Nah, seperti ini ya. Anda lihat ini adalah kartu stok dari baik min PP ya, seperti ini. Jadi ada informasi tentang
independent requirement, ada production-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, saya mau memperlihatkan dulu peer ya. Tadi kita prosesnya dari demand management, kemudian kita ke peer. Oke, /n md61 untuk membuat maupun change ya peer. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di dalam peer itu ini berisi inputan tentang planning dari sales atau marketing ataupun dari PPIC ya. Ini kebetulan saya mengambil Selenium ya. Di MD61 ini Anda masukkan material, plan, kemudian ini saya kosongkan, kemudian ininya adalah all active version, planning horizonnya dari tanggal 18 ini 1 tahun ya. Kemudian planning periodnya adalah M itu adalah monthly ya. Kemudian saya enter. Nah, ini dia akan terdistribusi dengan bulanan ini ya, bulan 10, bulan 11, 12 sampai 1 tahun ya, begitu. Nah, ini udah ada plan 100, misalnya di bulan 10 saya bikin lagi plan 200 seperti itu ya. Persiapannya. Oke, Anda cukup memasukkan nanti material, kemudian nanti Anda masukkan quantity planningnya ya, seperti ini ya, gampang. Oke. Kalau Anda mau membatalkan, Anda highlight, Anda mau menghapus, di sini ada del ya, bisa seperti itu. Oke. Ini sudah kita input di bulan 10, kita ingin lihat ya, bulan 10, kemudian kita save. Oke, ini requirement save. Kalau Anda change lagi, enter lagi, ini change ya. Anda bisa rubah ya, seperti itulah ya. Itu adalah peer. Yang disebut peer itu yang ini ya. Plan independent requirement. Nah, ini dia, plan independent requirement. Kalau saya back kembali, nah ini ya, plan independent requirement. Oke. Dan ini adalah bisa digunakan, lebih seringnya digunakan oleh PPIC ya, untuk buffer stok ya, untuk persediaan stok dia bikin menggunakan peer seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisi stoknya di kartu stok. /n itu tiketnya adalah MD04. Anda masukkan material dan plan, enter seperti itu. Nah, tadi kita sudah membuat bulan 10 yang ini ya. Adalah 200 pieces. Jadi satuannya adalah pieces. Ini ya, satuannya pieces. Jadi informasi yang ditangkap dari kartu stok tentang material ini setelah kita membuat planning adalah seperti ini. Tanggal 1 bulan 10 di awal bulan ada IND REC. IND REC itu adalah independent requirement, di mana kodenya di sini LSF ya. Nah, ini pembahasan lebih lanjut tentang MRP, nanti kita akan melihat apa itu LSF, ada VF dan sebagainya ya. Nah, ini lebih cenderung ke pembahasan konfigurasi. Sekarang kita terima seperti ini dulu. Dengan kita memasukkan, kalau Anda perlebar ini, dengan Anda memasukkan strategi 10, ini kan strategi 10 ya. Kemudian procurement-nya adalah X ya, ini lot size-nya adalah X ya. Maka dihasilkan seperti ini ya, LSF sebanyak 200. Di sini posisinya adalah requirement 200 dan available quantity-nya min 200. Artinya min 200 ini kebutuhannya adalah min 200 dan ini adalah availability dari kuantitinya belum ada nih, masih minus 200 gitu. Sementara stok, ini ada stok. Stoknya adalah 0. Nah, kalau kondisi begini, artinya ini ada permintaan, maka sistem SAP harus mensuggest ya dari permintaan ini. Bagaimana caranya? Oke, ini Anda pahami dulu begitu. Kemudian kita ingin lihat yang Oktober ya. Yang Oktober, kemudian dari independent requirement itu kita proses lagi. Step yang kedua adalah, ini saya copy, saya /o MD02. Nah, MD02 adalah untuk melakukan proses run MRP secara manual. Secara manual itu kita lakukan secara tikot seperti ini, MD02 untuk yang running MRP. Anda ingat, MD02 adalah
untuk run MRP yang per material ya. Kalau untuk per plan, karena material kan bisa jadi banyak, MD01. Nah, ini dia lebih ke plan. Nanti mungkin scope planningnya ini yang Anda harus buat ya. Ininya sama, di MRP control parameternya sama ya. Kemudian untuk yang satu lagi run MRP untuk MD50 ini yang by SO ya, make to order planning. Ini yang by SO. Bedanya nanti Anda masukkan SO bersama item yang akan di running MRP satu persatu ya. Kalau misalnya ada 5 kali Anda jalankan secara manual gitu ya. Oke. Jadi kita coba jalankan MRP secara per material MD02 yang ini. Ini sudah masuk materialnya, plan seperti ini. Ini saya anggap default aja, saya biarkan. Kemudian saya ingin lihat informasi materialnya di sini ya, display material list. Enter, kemudian enter lagi. Nah, dari hasil running MRP barusan, kita akan membaca ini adalah yang kita input parameter tadi, dan ini adalah statistiknya ya. Pertama, plan order create 12. Ada plan order yang di create sebanyak plan order create 12. Kemudian PR yang di delete 5, kemudian dependent requirement create 6 gitu cara bacanya. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, ini dia ada 6 ya, 6 raw material, 1 2 3 4 5 6 ya, yang dibentuk dari run MRP. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi kartu stok. Nah, kartu stoknya di sini, kemudian kita ini sebelumnya ya, perhatikan bulan 10. Ini masih posisi begini 200. Kemudian kita refresh. Nah, setelah refresh dia akan muncul namanya proposal. Ini PLD ORD adalah proposal untuk produksi gitu ya, sebanyak 200. Nah, ini menunggu nih, dia ada requirement ini, dia nanti terbitkan proposal 200 piece yang nantinya bakal available-nya itu dibutuhkannya 200. Itu dari finish good-nya ya. Lalu bagaimana dengan raw mat-nya? Kita lihat ya, yang bulan 10. Anda tandain seperti ini plan order-nya, kemudian kita lihat ke sini ya. Nah, ini ada 6 ya. Ada 6 kebutuhan. Dari mana ini ada 6 ini? Ini semua ada dari BOM ya. Dari BOM. Nah, kemudian yang 6 ini kebutuhannya berapa? Kita lihat yang saddle ya. Yang saddle ini minus 200 karena perbandingannya 1:2 ya. 1 sepeda 2 saddle. Kalau 100 ya 200. Ini juga perbandingannya ini 400. Ini ya seperti itulah perbandingannya ya. Kebutuhan dari masing-masing raw mat-nya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan deprec ya. Deprec requirement yang diturunkan dari BOM. Dari mana Anda bisa cek di sini. Saya buka lagi /o CS03 untuk baik sekali lagi ya. Kita lihat BOM-nya. Nah, ini ada 6 ya kan. Satu perbandingannya ya 1 sepeda, 1 saddle, 2 brake, 24 rim, 2 roda, 2 valve, 2 pedal, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya seperti ini tampilannya. Saya back ini dan Anda pun bisa lihat per masing-masing. Saya mau lihat misalnya saddle ya, kartu stoknya masing-masing Anda bisa lihat seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini yang khusus buat saddle yang tadi bulan 10. Anda perhatikan bulan 10 deh ya. Karena di bulan 9 sudah terjadi transaksi. Kita lihat bulan 10. Ada plan order 200 ya. Karena 1 berbanding 1. Kemudian deprec-nya di sini. Tadi deprec-nya minus 200. Nah, ini plan order-nya. Proposalnya di sini. Plan order yang di sini adalah plan order yang akan menjadi procurement purchase requisition. Ingat ya,
Kalau untuk ini, untuk raw mat packaging, dia kalau kita convert, dia akan menjadi purchase requisition, menjadi ini purchase requisition, ya. Itu bedanya. Kemudian kalau untuk finish good, kita lihat finish good. Kalau kita convert, nah dia kalau kita convert, kita tik 2 kali di sini, maka yang muncul adalah seperti ini, ya, adalah convert proposal to production order, gitu ya. Ini sebagai pendahuluan aja, supaya nanti Anda paham di basicnya dulu. Akibat dari kita melakukan proses tadi strategi 10, maka terciptalah seperti kartu stok seperti ini, ya. Saya ulang, ini untuk finish good-nya, dia ada proposal 200. Kemudian kalau Anda mau lihat bomnya, ini Anda tandain yang ini, kemudian klik yang ini. Nah, seperti ini bomnya. Kebutuhannya adalah ini, ya. Kebutuhan dari pembuatan 200 sepeda gitu. Ini masih plan order, ininya masih plan order. Kenapa? Karena kita belum melakukan proses convert. Nanti kedepannya, ya, nanti ada bisa cobakan sendiri. Untuk kedepannya, ini karena memang kita tidak bisa melakukan proses order untuk yang 200. Kenapa? Karena memang stoknya kita harus siapkan dulu. Untuk membuat bicycle ini kita harus membuat, ya harus ada stoknya gitulah. Di sini polanya di sini adalah semua harus diaktualisasi. Jadi yang ini dari plan order menjadi PR, ini jadi PR, jadi PR, jadi PR, jadi PR semua. Nanti Anda gabungkan semua PR-PR ini menjadi satu PO, ya. Bisa itu seperti itu. Kemudian dari satu PO itu Anda GR. Oke, Anda GR, nanti dia akan menjadi stok di unrestricted use dengan masing-masing barang ini. Ya, paham ya? Logikanya seperti itu. Saya ulangi, jadi nanti dari plan order ini Anda convert satu persatu. Kemudian setelah di-convert, nanti di-convert lagi ke purchase order. Dari purchase order digabungkan menjadi satu order. Kemudian di-GR, ya. Dari 5 PR, berapa PR ini? Dari 6 PR ini, Anda gabungkan menjadi satu PO. Dari PO Anda GR, sehingga nanti masing-masing stoknya sejumlah segini akan ready di unrestricted use. Alhasil, kemudian kita bisa melakukan proses plan order yang 200 ini, ya. Jadi yang 200 ini bomnya, materialnya sudah masuk ke gudang, baru Anda bisa convert ordernya, gitu ya. Jadi langkahnya jangan terbalik. Kalau Anda buat ini dulu, nanti dia akan defisit, ya. Oke, saya kira itu dulu pembahasan tentang tadi efek dari demand management. Saya ulang, ini Anda kalau mau lihat lagi peer-nya di sini, ya. Saya ulang ya, saya rekap di sini ada peer-nya, Anda klik di sini. Kalau kita lihat, nah ini dia peer-nya, bisa kita lihat kembali. Kemudian kalau Anda mau convert di sini, jadi dia menciptakan dua line seperti ini, ya. Pada saat nanti kita sudah penuh ini, sudah masuk yang 200 ini, maka ini akan hilang, ya, akan hilang dalam baris ini. Begitu pula nanti di raw material, ketika Anda sudah men-GR semua, maka ini posisinya di bawah ini, ya. Saya buka misalnya. Nah, misalnya saddle, nanti setelah dilakukan proses bulan 10, mana bulan 10. Nah ini ya, mana bulan 10. Ya, bulan 10 yang ini Anda nanti GR, maka ini deprect-nya ini akan hilang, ya. Deprect. Jadi kalau di raw material disebutnya sebagai deprect,
Tapi kalau di finish good tadi disebutnya sebagai plan order, independent requirement ya. Anda mesti jeli ini sini. Ini adalah deprek ya. Sekali lagi kalau kita lihat finish good-nya, nah ini adalah indirect gitu ya. Oke. Jadi saya mengajarkan ini dulu terminologinya dan logika arusnya. Sementara untuk uji cobanya, ya nanti kita coba ya di video tutorial berikutnya. Anda pahami dulu konsepnya seperti itu, nanti kita berlanjut ke proses-proses berikutnya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat teman-teman yang ingin menerapkan MRP di perusahaan Anda, atau Anda ingin juga pahami konsep MRP itu seperti apa sih gitu ya. Nanti kita lihat di video tutorial berikutnya, kita cobakan pelan-pelan masukkan material, kemudian kita coba running dan seterusnya. Tentunya kita juga mengharapkan sempurna skenario dari awal sampai akhir, dan kita juga ingin lihat ya nanti bedanya antara strategi 10 dengan strategi 20 ya, di mana letak perbedaannya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pelan-pelan Anda pelajari. Kalau Anda yang ingin mau diskusi, saya tunggu di WA saya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri aja video tutorial ini. Nantikan di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.